Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok fakta yang perlu jadi perhatian kita bersama. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Victor Herman Mardikin, usia 86 tahun, pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Ayah dari Ibu Grace Angelina Mardikin dan mertua dari Bapak Agus Setiawan Cahyadi, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 10 Oktober 2022. Kiranya kekuatan dan hiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran. Telah hadir di tengah kita Alicia Juliet Dharma, putri pertama dari pasangan Bapak Aditya Budi Dharma dan Ibu Desirina Tanita Ardi pada 7 Juli 2022. Yang kedua, Dante Agustin Pangestu, anak kedua dari pasangan dari Bapak Okto Tri Satria Pangestu dan Ibu Maria Natalia pada 5 Oktober 2022. Kita doakan agar Alicia dan Agustin dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Karel Kiviran dan Saudari Yeni Tania Seni, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 di GKI Gading Indah. Yang kedua, Saudara Kelvin Sugiono, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Grace Sutanto, anggota GKI Anugerah, pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 di GKI Anugerah. Yang ketiga, Saudara Christian Suryawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Isabella Handoko, anggota Gereja Tiberias Indonesia, pada hari Sabtu 5 November 2022 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Kebersamaan remaja. Komisi Remaja GKI Gading Indah mengadakan kegiatan kebersamaan remaja dengan tema Give, Grow in Faith Together. Kegiatan ini akan berlangsung pada 29 Oktober 2022. Teman-teman remaja semua diharapkan dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini dengan mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website Komisi Remaja GKI Gading Indah atau dengan mendaftar langsung di stand pendaftaran setelah kebaktian ini berakhir. Seminar kesehatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Oktober 2022 dengan tema demensia dengan pembicara Dr. Widiawati Suhendra SPN pada pukul 9 sampai 11.45 di GKI Gading Indah. Seminar ini merupakan kerjasama antara Komisi Dewasa, Klinik Gria Kasih Indah dengan Rumah Sakit Gading Pluit. Berikutnya, pencalonan penatua masa pelayanan 2023 sampai 2026. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2023 sampai 2026. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan, yang dapat melanjutkan masa pelayanan, serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Untuk pengisian pencalonan penatua dapat diakses pada link yang terdapat di dalam Warta Jemaat atau scan barcode yang telah tersedia di papan pengumuman di bawah. Pemilihan paling lambat hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Malam Puji dan Sabda dengan tema Keluarga yang Peduli dan Sehat akan diadakan pada hari Kamis 20 Oktober 2022 jam 19.30 di GKI Gading Indah dan akan dipimpin oleh Saudari Ana Nuraini, SSI. Bulan Keluarga. Mari kita dengarkan presentasi dan dari panitia Bulan Keluarga berikut. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, berikut presentasi dari panitia Bulan Keluarga.
Pada tanggal 15 Oktober hari Sabtu kemarin telah diadakan Christian Parenting dengan total peserta sebanyak 150 orang yang terdiri dari peserta dewasa 101 orang dan anak-anak 49 orang. Berikut beberapa aktivitas yang telah dilakukan. Nah, ini foto-fotonya yang kegiatan kemarin. Kemudian yang berikutnya bazar tolong menolong. Bazar keluarga tolong menolong akan diadakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022, yaitu minggu depan, yang akan dilakukan setelah kebaktian umum 2 jam 10.30 sampai jam 12. Kita dukung dan juga mohon partisipasi jemaat apabila mempunyai penjualan UMKM atau penjualan makanan atau apapun juga bisa ikut partisipasi dan meramaikan bazar ini. Selanjutnya adalah lomba foto booth keluarga. Lomba foto booth ini batas pengiriman terakhirnya hari ini tanggal 16 Oktober 2022. Bisa diupload ke Instagram GKI Gading Indah dan WA ke Bapak Henry Prasetyo. Ya, nomornya tertera di layar. Yang terakhir ini adalah selama bulan Oktober diadakan aksi sosial penggalangan dana kasih bagi Diakonia GKI Gading Indah dan dana pendidikan bagi 35 siswa-siswi sekolah BPS dan K Jonggol, Cilengsi melalui rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah dengan kode belakangnya 29, contohnya Rp500.029. Dimohon partisipasi dari jemaat, Bapak Ibu dan seluruh jemaat semuanya untuk acara ini. Akan diadakan juga penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi siswa dan guru sekolah BPS dan K Jonggol pada tanggal 29 Oktober 2022 nanti. Informasi lengkap dapat dilihat di poster. Mari kita saksikan video aksi sosial sebagai berikut. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Saya mewakili Kerker Oikmas, bagian pendidikan khususnya dalam bantuan anak asuh, di mana kami membantu anak asuh sekitar 150 sampai 200 orang, dan kami bantu melalui yayasan, ada yang melalui gereja, melalui sekolah, dan ada juga yang survei langsung. Nah, salah satu daripada yang kami bantu adalah anak asuh sekolah BPSK di daerah Cilengsi Jonggol di Kabupaten Bogor. Di daerah ini kami mempunyai anak asuh sekitar 40 orang, di mana untuk mendapatkan bantuan beasiswa ini dari GKI Gading Indah adalah kita akan survei langsung ke rumahnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marta Revaina Panjaitan. Saya dapat bantuan beasiswa 2022. Saya sangat bersyukur banget bisa dapat bantuan ini karena bisa dapat meringankan beban orang tua. Perkenalkan, nama saya Andreas Panjaitan. Saya baru mengajukan beasiswa di SMK BPSK 1 Cilengsi. Saya benar-benar haru dikasih harapan ini beasiswa, karena saya belum pernah dapat beasiswa secapai kayak gini. Semoga aja impian saya tercapai jadi polisi. Kali ini kita mau menuju ke rumahnya Pak Sembiring, guru agama, dan sekaligus kita mau survei untuk anaknya. Kasih Allah yang sejati telah tersedia bagi kita. Nama saya Nathanael, saya kelas 10 jurusan multimedia. Kedepannya saya habis lulus ini kerja. Itu berita bagi isi dunia, tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita
akan ku sampaikan. Ayahnya ini kena pecah, PHK, pengurangan. Jadi biaya sekolahnya agak banyak kayak bulan ini tuh harus 800, karena bulan kemarin kami belum bayar kan, ditambah tahun depan ini masuk TK. Jadi rencananya kalau nggak melanjutkan beasiswa ini kan kami juga baru tahu langsung ngajuin kan mau pindah ke negeri. Makanya saya adakan permohonan. Pertama ya memang gaji suami tidak mencukupi. Sekalipun cuma untuk pelajaran, kita ternyata butuh. Terima kasih. Kurnia itu berita. Sebagai penutup, tak lupa kami juga memohon dukungan, doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar program ini senantiasa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mohon partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bantuan kita sangat diperlukan untuk masa depan anak-anak. Informasi lengkap dapat dilihat di poster. Terima kasih. Selanjutnya, Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 November 2022 di Auditorium Ukhida, Gedung E, lantai 7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI dapat dilihat di Warta Jemaat. Seluruh pelayan, pendeta, penatua, pemusik, prokantor, dan tim multimedia yang bertugas hari ini sudah dites antigen dengan hasil negatif dalam keadaan sehat, suhu tubuh normal. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak dapat scan QR Code yang terdapat di kursi sebelah kanan. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema keluarga yang memiliki kesatuan bergumul bersama Allah. Akan dipimpin oleh Pendeta Frida Situmorang dari GKI Samanhudi. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur.
iman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara, setiap orang pasti memiliki pergumulan hidup, baik yang kita hadapi seorang diri maupun pergumulan yang kita hadapi bersama sebagai keluarga. Setiap keluarga punya salibnya. Kadang pergumulan itu bisa menjadi berat, bahkan kita merasa ada di titik terendah yang membuat kita hampir putus asa menghadapinya. Penulis surat Ibrani mengajak kita untuk selalu mengingat pergumulan yang pernah juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4 tertulis, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita bersyukur memasuki minggu yang ketiga dalam bulan keluarga pada hari ini, dan tema yang akan kita bersama-sama renungkan adalah keluarga yang memiliki kesatuan bergumul bersama Allah. Mari bersama-sama kita nyanyikan Harta Adalah Keluarga. Itu
Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilakan bersaat teduh sejenak melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati dan penuh sesal dan malu, kami mengaku segala dosa yang telah kami perbuat, yang memberontak, yang melanggar segala ketetapan dari Tuhan. Ampunilah kami, Bapa. Biarlah kami diampuni dan juga dipulihkan dari segala dosa kami dan menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergemar. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Pendosa tak ingin kekal ke Kalvari, di sana air telah berbuah terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Allah dalam Roma 5 ayat 8-11 berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya,
Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Manusia lama menjadi baru oleh kasih-Nya, haleluya. Hai seluruh alam, agungkan nama Tuhan. Kita hidup dalam kasih setia-Nya. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Manusia lama menjadi baru oleh kasih-Nya, haleluya. Hai seluruh alam, agungkan nama Tuhan. Kita hidup dalam kasih setia-Nya. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Sabda-Mu adalah kekuatan kami. Dan karena itu, ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya dengan penuh sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya dan kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok.
Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, sungguh tidak terlelap penjagamu. Ia tak akan terlelap dan tetap hidup umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku
dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bacaan kedua, bacaan diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan pasal 4 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan pasal 4 ayat 5. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Saudara, setiap orang tidak senang menghadapi atau berada dalam pergumulan hidup. Adakah di antara kita yang tidak setuju dengan hal itu? Setiap orang, siapapun tanpa terkecuali, tidak senang berada dalam pergumulan hidup. Apalagi kalau pergumulannya itu berat sekali, terus bertubi-tubi, gak habis-habis, belum selesai yang satu, datang yang lain. Belum beres yang satu, muncul lagi yang lain. Bentuknya macam-macam. Bisa pergumulan yang mungkin bagi kita masih bisalah kita atasi. Tapi bisa juga hal-hal yang terlalu berat untuk kita tanggung. Jadi kalau orang ditanya, maunya apa? Maunya hidup itu lancar. Lancar-lancar saja. Maunya sehat-sehat aja. Maunya tanpa pergumulan. Tetapi bagaimana kenyataannya, saudara? Kenyataannya adalah tidak seorang pun yang tidak mempunyai pergumulan hidup. Tidak seorang pun yang lepas dari yang namanya persoalan dalam kehidupan, juga di tengah-tengah keluarga. Banyak keluarga yang mengalami pergumulan yang tidak mudah, bahkan berat untuk dihadapi. Setidak-tidaknya yang bisa saya share kepada Bapak Ibu dan saudara, belakangan ini ada 2 keluarga yang begitu pilu dan hancur hatinya oleh karena anggota keluarga mereka. Yang satu adalah seorang kakak yang paling sulung dari 3 bersaudara, dan yang satu adalah seorang anak. Yang karena beban yang begitu berat dan masalah yang begitu berat yang mereka hadapi, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya sekalipun belum pada waktunya. Betapa hancur, betapa pilu, betapa sedih keluarga yang ditinggalkan. Saudara, tidak terlalu jelas apa persoalannya karena mereka yang memutuskan untuk segera mengakhiri hidup itu tidak mau bercerita atau membagi persoalannya. Padahal ada keluarga yang sebetulnya bisa menjadi tempat untuk saling menguatkan dan saling mendukung. Saudaraku, lepas dari apapun yang terjadi, inilah suatu realita yang kita hadapi, bahwa ada masalah-masalah dalam keluarga yang kadang-kadang datang tanpa kita harapkan, tanpa kita duga, tanpa kita rencanakan. Dan kalau memang seperti perkataan Jamie Lee Curtis, pasangan main Arnold Schwarzenegger dalam film True Lies, yang mengatakan hidup tidak selalu seperti kita harapkan. Kalau memang kenyataannya kemudian kita harus mengatakan dan mengakui bahwa itulah hidup dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi dan memaknai pergumulan hidup, terutama yang kita alami dalam keluarga? Bagaimana kita harus menghadapinya, bagaimana kita harus menyikapinya? Saudara, kita akan belajar bersama-sama dalam kisah pada kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 kita baca tadi. Ketika seseorang memutuskan untuk menghadapi pergumulannya, apapun bentuknya, apapun macamnya, seberapapun kadarnya, ketika orang memutuskan untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, maka 3 hal yang akan terjadi, ada 3 perubahan yang akan dialami. Yang pertama adalah takut berubah menjadi berani. Takut berubah menjadi berani. Saudara, saya punya satu pengalaman ketika
masuk ke rumah sakit, ke salah satu kamar, dan ternyata saya salah alamat begitu ya, karena di kantor gereja itu memberikan nama seorang bapak, tetapi yang saya lihat di hadapan saya ketika pintu rumah sakit saya buka itu adalah seorang ibu, dan ibu itu sedang memperlihatkan ekspresi wajah yang amat takut, cemas, kegelisahan tergambar begitu jelas pada wajahnya. Hampir saya tutup pintu karena saya pikir saya salah masuk kamar. Sampai kemudian saya menemukan ada wajah yang saya kenal, salah satu warga jemaat. Rupanya dia tidak bercerita dan tidak mengatakan kepada pendeta bahwa mamanya hari itu, pagi itu akan dioperasi. Saya hampiri si Oma ini, dan kemudian bercakap-cakap sedikit, lalu saya katakan, Oma, mau gak saya doakan? Mau, katanya. Lalu kami menyanyikan sebuah lagu, dan kemudian kami berdoa bersama-sama. Dan saat amin terucap, suatu perubahan yang besar terlihat dari wajah sang Oma. Dia seperti seorang prajurit yang siap untuk menghadapi medan perang. Ia begitu yakin, begitu percaya diri, karena satu hal yang ia pegang, bahwa Tuhan bersamanya di meja operasi. Bahwa Tuhan yang akan menolong dia melalui tim dokter yang akan menangani atau mengambil tindakan, dan ia akan keluar dari ruang operasi dengan baik-baik saja. Saudara-saudara, memilih bergumul bersama dengan Tuhan akan mengubah rasa takut menjadi keberanian. Yakub 20 tahun lamanya hidup dalam ketakutan sejak Esau bersumpah akan membunuhnya karena ia telah mencurangi Esau dan juga menipu ayahnya Yakub. Ayah Yakub, Ishak, harus juga mengalami cara Yakub untuk mendapatkan berkat kesulungan yang dia idamkan dengan cara sesuai dengan kemauan Yakub. Saudara-saudara, 20 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Dan selama tahun demi tahun, Yakub tidak berani pulang kembali ke kampung halamannya. Tetapi pada saat itu Tuhan memberi perintah kepadanya, pulang ke negerimu, pulang kepada sanak saudaramu, pulang kepada orang tuamu. Saudara-saudara, kita punya tradisi mudik, bukan? Di negeri kita ini mudik merupakan satu momen yang sangat dinanti-nanti. Jadi walaupun macetnya luar biasa, melelahkan, panjang, tapi tetap saja orang akan melakukan pulang kampung atau mudik. Karena itu sebuah momen yang penting. Tapi tidak bagi Yakub. Ketika Tuhan menyuruh dia pulang, rasa takut itu begitu menghantui dirinya. Ia sudah melakukan persiapan-persiapan, kasih tuh hadiah beberapa kepada Esau melalui pesuruhnya. Lalu keluarganya diseberangkannya di sungai ke seberang sungai Yabok, tapi dia masih di situ. Ia tidak bisa mengatasi ketakutannya. Ia tidak bisa mengalahkan ketakutannya. Ketika Yakub memilih menghadapi pergumulan itu sendirian, ia tidak memiliki keberanian. Sampai kemudian ia bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar merekah. Laki-laki itu mungkin malaikat atau Tuhan sendiri. Tetapi peristiwa Yakub bergumul bersama Allah, memilih menghadapi semua persoalannya bersama dengan Allah, telah mengubah ketakutannya menjadi keberanian. Yakub melepaskan rasa takutnya dan ia berani untuk menghadapi Esau, kembali menghadapi persoalannya, menghadapi kembali pergumulannya dengan satu keyakinan bahwa berkat Tuhan yang sudah diterimanya akan memampukannya untuk menyelesaikan semua persoalannya. Saudara-saudara, bergumul bersama dengan Tuhan akan mengubah rasa takut kita menjadi keberanian. Yang kedua, perubahan yang kedua, ketika kita memilih mengandalkan Tuhan ataupun bergumul bersama dengan Tuhan, perubahannya adalah dari mengandalkan diri sendiri menjadi mengandalkan Tuhan. Betapa sering dalam kehidupan kita juga bersama keluarga, kita memakai kekuatan kita sendiri, akal budi kita, hikmat kita, pengalaman-pengalaman kita, bahkan mungkin materi yang kita punya untuk mengatasi banyak masalah. Tetapi
kita harus mengakui dengan jujur bahwa tidak segala sesuatu ada dalam kendali tangan kita. Tidak segala sesuatu mampu kita selesaikan dengan diri kita sendiri, tidak semuanya. Bahkan sebagian besar, bahkan mungkin semuanya. Dan karena itu pengalaman Yakub mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita memilih bergumul bersama dengan Tuhan, maka perubahan yang terjadi adalah dari sikap mengandalkan diri sendiri menjadi sikap yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan kemampuan dan hikmat diri sendiri. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, hanya pasrah dan remote, tidak demikian. Tetapi mengandalkan Tuhan berarti menempatkan kehendak Tuhan sebagai sandaran utama. Sebagai yang utama yang kita dahulukan. Dan hikmat serta kecerdasan diri sendiri sebagai hal yang kemudian. Itu terjadi setelah kita memposisikan Tuhan sebagai kekuatan dan andalan kita yang utama. COVID-19 selama beberapa tahun telah mengajarkan kita hal yang sangat penting, bukan? Bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita selesaikan. COVID mendewasakan kita kepada sebuah realita bahwa manusia itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan karenanya kita mau belajar untuk tetap memakai apa yang kita punya, namun jangan menjadikan itu sebagai sesuatu sandaran utama, tapi biarlah Tuhan yang menjadi sandaran kita, kekuatan kita. Kekuatan Tuhan memampukan kita dengan semua potensi kita miliki untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah dan pergumulan kita. Bahkan Tuhan dapat memakai keterbatasan menjadi cara Tuhan menyatakan kuasanya secara sempurna. Hal ini senada dengan ungkapan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karunia. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tatkala kita ada dalam suatu ketidakberdayaan dan ketidaksempurnaan, dan kita membiarkan Tuhan bekerja dalam situasi dan kondisi itu, maka kita akan merasakan dan melihat betapa kuasa Tuhan yang sempurna itu sungguh-sungguh terjadi secara ajaib dalam kehidupan kita. Miracle demi miracle akan kita alami bahkan dalam ketidakberdayaan dan ketidaksempurnaan kita. Mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan juga bukan berarti meniadakan usaha pribadi kita. Hal ini dapat kita lihat dalam bacaan Injil tentang seorang janda yang terus-menerus meminta kepada hakim untuk membela perkaranya. Hakim ini bukan hakim yang baik, dia hakim yang lalim, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dia akhirnya karena kegigihan sang janda ini kemudian membela perkaranya. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalau hakim yang lalim saja melakukan seperti itu, tidak akan lagi Allah kepada kita. Kita butuh perjuangan dan ketahanan dalam kita menghadapi pergumulan. Kadang-kadang ada pergumulan yang singkat saja, dalam beberapa minggu atau bulan selesai, tapi ada yang tahunan. Seberapa kita kuat untuk menahan dan menghadapi itu. Itulah peran kita, saudara. Itu bagian kita, berusaha, berjuang. Sampai kapan? Sampai kita dapat menemukan jawaban Tuhan yang terbaik dalam pergumulan kita. Saya ingat satu kejadian kecil sebetulnya, tapi bagi saya itu punya makna yang sangat dalam. Di bulan-bulan ini kita sudah mulai mengalami musim hujan. Nah, di belakang rumah saya itu ada satu lubang yang kalau hujan itu tertutup air gitu ya, lubangnya itu penuh dengan air. Nah, supaya selokan di depan rumah itu lancar airnya, saya ambil pacul dari belakang untuk bersihkan selokan di depan supaya bagus dan lancar airnya. Tapi pada waktu saya ke belakang mengambil pacul, sudut mata saya menangkap sesuatu bergerak di lubang itu. Saya penasaran ada apa di situ. Dan waktu saya dekati lubang itu, saya sangat terkejut karena ternyata ada seekor makhluk seekor tikus yang sudah
si tikus tua ya, karena lah dari gerakannya itu dan dari penampilannya kelihatannya dia mungkin opa atau tikus begitu ya. Dan dia rupanya terjatuh ke dalam lubang itu karena licin. Dan dia berusaha untuk naik, dia lompat. Dia berusaha untuk meraih pinggiran lubang itu supaya dia bisa naik ke atas. Saudara, awalnya saya tidak tertarik membantu si tikus dan tidak tertarik melihat pemandangan itu. Saya pikir, nah rasain deh ya. Ini tikus sering banget ngacak-ngacak tempat sampah begitu ya. Di kali ini nggak perlu mengotori tangan, dia akan mati sendiri, pikir saya begitu. Jadi saya ambil pacul saya ke depan, saya sibuk di depan rumah. Nggak lama kemudian setelah selesai pekerjaan saya kembali ke belakang. Dan waktu saya melihat lubang itu, saya pikir tikus itu pasti sudah mati. Ternyata belum. Dan dia masih berjuang, saudara. Dia masih berusaha, tapi sekarang slow motion, gerakannya sudah lebih lambat. Mungkin dia sudah kehabisan tenaga. Nggak tahu saya apa yang membuat dia begitu semangat untuk bertahan hidup, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia melakukannya, dia berusaha terus, sampai akhirnya saya yang tadinya nggak peduli, mulai merasa iba dan kagum sama tikus tua ini. Rasa iba dan rasa kagum membuat saya terdorong mengambil tindakan. Saya ambil kayu, saya ciduk dia dari bawah, kemudian dia sampai di atas, dia diam dulu sebentar. Mungkin kecapean. Dia tidak takut dengan kayu yang saya pegang, karena mungkin dia pikir saya udah dibantu kok gitu ya. Kemudian dia menjauh. Apakah tikus itu tahu bahwa dia akan diselamatkan? Dia mungkin tidak pernah menduga. Apakah tikus itu tahu bahwa dia masih punya kesempatan hidup? Dia juga tidak pernah tahu. Yang dia tahu adalah terus berusaha dan terus berjuang, dan ia selamat. Sang janda itu terus berusaha dan terus meminta kepada hakim untuk membela perkaranya, dan ia kemudian mendapatkan yang dia inginkan. Kata Yesus, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan mau kita punya daya tahan yang kuat ketika kita menjalani pergumulan sebagai keluarga. Terus berseru kepadanya, terus meminta kepadanya, terus berharap kepadanya. Mungkin ada yang mengatakan, iya bagaimana ya, saya sudah berdoa begitu lama tapi Tuhan tidak menjawab. Saudara, Tuhan mungkin sudah menjawab. Paling tidak Tuhan menjawab dalam 3 cara. Kalau yang kita minta itu memang berkenan kepada Tuhan dan dia pandang baik untuk kita, dia pasti akan langsung berikan. Atau yang kedua, Tuhan katakan, aku berikan tapi nanti ya, belum sekarang. Nah ini masalahnya nih. Kalau belum sekarang tuh berapa lama? Tidak soal berapa lama, yang penting adalah kita punya daya tahan untuk menghadapi dan menjalaninya. Sampai Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Atau yang ketiga, Tuhan katakan tidak, tapi dia akan memberikan yang lebih baik. Dia mengganti yang lebih baik. Saudaraku, apapun jawaban Tuhan, mau Tuhan bilang iya, mau Tuhan bilang tunggu atau nanti, mau bilang tidak soal. Karena apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kita. Mungkin kita pikir Tuhan, kita minta A, Tuhan kita minta A, Tuhan kasih A. Tuhan kasihnya jet, mending kalau B masih dekat. Tuhan kasihnya jet. Kita pikir itu tidak baik buat kita, bukan ini yang saya mau. Tapi kemudian waktu akan menjelaskan bahwa apa yang kita anggap baik, Tuhan tahu yang lebih baik buat kita. Maka teruslah bertahan dan teruslah berjuang, karena Tuhan pasti menolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Perubahan yang ketiga, tadi yang pertama mengubah takut menjadi berani. Yang kedua mengubah mengandalkan diri sendiri menjadi mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, mengubah kebencian menjadi perdamaian dan pemulihan. Yakub dipulihkan relasinya dengan Esau. Keluarga yang terpecah dan dipisahkan oleh kebencian dan dendam menjadi bersatu ketika Tuhan dihadirkan di dalamnya. Tuhan dapat mengubah kebencian kita, dendam kita, rasa sakit hati kita menjadi kasih, menjadi perdamaian, menjadi suatu pemulihan dan
Inilah yang menunjukkan bagaimana iman yang personal itu kemudian pun menjadi iman sosial dan komunal. Kita menyatakan iman kita bukan sekedar diri kita sendiri, tapi itu kita wujud nyatakan dalam relasi kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan sesama kita. Saudaraku, Mazmur pasal 121 adalah suatu kekuatan yang selalu mengingatkan kepada kita, pertolonganku adalah dari Tuhan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Tiap kali kita merasa kita begitu lemah, merasa tidak berdaya, katakan atau nyanyikan Mazmur tadi, saudara. Dan percayalah, mungkin lagu pertama dan kedua kita masih merasa getir, masih merasa cemas, masih merasa takut, tapi nyanyikan terus berulang-ulang. Dan alami keajaibannya. Tiba-tiba kita menjadi kuat. Tiba-tiba kita menjadi mampu menghadapi. Masalahnya belum selesai, tapi kita punya kekuatan yang tidak bisa kita gambarkan. Kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa menghadapi bahkan menyelesaikan masalah kita. Saudara, bagian akhir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita untuk bisa membantu dan menolong kita. Karena itulah kita berada dalam keluarga, supaya kita bisa saling menolong, saling support, saling membantu untuk sama-sama menghadapi pergumulan itu. Mengatakan apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku doakan, apa yang bisa aku lakukan. Trust adalah dasar keluarga. Ketika kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka itu berarti kita juga bisa mempercayakan diri kita juga kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Nah, itulah makna keluarga, karena itu keluarga adalah harta yang paling indah. Bagaimanakah harta yang paling indah itu dapat kita nikmati? Maka peran setiap anggota keluarga dibutuhkan di sini. Suami, istri, anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai keluarga besar. Dan dalam ikatan keluarga dengan orang lain, masyarakat, bahkan bangsa negara. Iman personal kita wujudkan dalam iman komunal kita. Kita belajar juga mempercayakan diri kepada orang lain. Saudara, seorang rekan yang punya pengalaman untuk mengalami binaka dari suatu hari harus turun dari mercusuar di salah satu tempat di Pulau Seribu. Instruktur mengatakan kepadanya 3 hal: percaya Tuhan, percaya dirimu, dan percaya orang lain. Percaya Tuhan, percaya diri, tapi gak percaya teman, gak mungkin bisa turun. Kita membutuhkan keluarga kita membutuhkan orang lain. Karena itu beriman kepada Tuhan juga berarti mempercayai orang lain yang ada di sekitar kita untuk membantu kita. Dan karenanya mari kita perkuat keluarga kita untuk bisa saling mendukung dan saling menopang satu dengan yang lain. Karena keluarga yang memiliki kesatuan bergumul bersama dengan Allah akan mengalami miracle dan keajaiban yang tidak pernah akan berkesudahan sepanjang hidup keluarga kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, dalam memasuki minggu ketiga bulan keluarga ini, maka kebiasaan yang mau kita lakukan dalam minggu ini adalah menanyakan kepada anggota keluarga kita, ada yang bisa dibantukah, dan juga bersatu hati dalam pergumulan. Kiranya kebiasaan ini boleh kita terapkan pada minggu ini, bahkan juga di waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih sampai saat ini kami diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan semua dinamika yang ada di dalamnya. Pergumulan demi pergumulan kami sebagai keluarga menguatkan, mendewasakan, dan membuat kami terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Maka kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam pertolongan dan kekuatan yang datang dari Tuhan yang menopang kami, bahkan yang memampukan kami dalam kehidupan ini terus berkarya, terus menjadi berkat, baik dalam peran kami di tengah-tengah keluarga, juga dalam peran kami di tengah-tengah masyarakat. Engkau Tuhan yang menolong dan menopang kami. Kami bersyukur untuk rangkaian acara bulan keluarga di Jemaat GKI Gading Indah yang berlangsung, menolong setiap keluarga semakin mempererat tali ikatan satu dengan yang lain, dan terus berusaha untuk membangun sebuah relasi yang baik, yang sehat, yang saling menguatkan dan saling menopang. Tuhan yang memberkati agar sepanjang acara yang masih dilakukan, program yang masih dikerjakan sampai selesai bulan keluarga, bahkan kami dapat melanjutkan dalam waktu-waktu kemudian, boleh menjadi berkat bagi seluruh umat. Bapa, kami mendoakan bangsa negara kami dalam semua dinamika yang terjadi saat ini, pergumulan ekonomi, politik, dan berbagai macam hal-hal yang terjadi. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu dan berkat-Mu tetap untuk negeri kami yang kami cintai. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang terus menguatkan dan menopang kami, baik kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, kami sebagai gereja, dan sebagai bangsa dan negara. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan di lumbung yang sudah disediakan di depan. Yang kedua, dapat memberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Atau yang ketiga, dengan cara scan QRIS GKI Gading Indah. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, dikepayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Puji syukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Bapa, di saat waktu pagi kami menabur, kami bekerja setiap harinya, kami boleh mendapatkan berkat dari Engkau ya Bapa. Dan di pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengembalikan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami dalam bentuk materi. Kami percaya Bapa bahwa berkat-Mu bukan hanya berupa materi saja, tapi berupa keluarga yang menyayangi kita semua, dan juga teman-teman dalam gereja, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita berjemaat, dan juga dalam bekerja. Tolonglah Bapa supaya majelis jemaat yang mengelola persembahan ini dapat mengelola dengan baik untuk dipakai untuk memperbelah kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berada
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bila Yesus